Nah, prinsip-prinsip inilah yang akan kita gunakan nanti untuk mengolah asesmen menjadi nilai kuantitatif atau menilai asesmen menjadi nilai yang bentuknya kualitatif atau penjelasan. Nah, yang pertama Bapak Ibu, prinsip asesmen itu adalah asesmen itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran yang bersifat holistik. Nah, jadi dengan asesmen Bapak Ibu, dengan asesmen kita bisa mencoba menggali apa yang kita pahami atau informasi yang kita dapatkan dari pembelajaran si murid, gitu ya. Pembelajaran si murid. Nah, karena apa? Karena pembelajarannya nanti akan kita sampaikan ke peserta didik dan juga kita sampaikan ke orang tua sehingga mereka dapat memandu ataupun kita juga dapat memandu mereka untuk menentukan pembelajaran selanjutnya. Ya, dapat menentukan ke pembelajaran selanjutnya. Nah, contoh yang ini Bapak Ibu, yaitu bagian terpadu dari asesmen itu merupakan bagian terpadu yang nggak terpisahkan dari pembelajaran ya, yang nggak terpisahkan dari pembelajaran. Nah, jadi contohnya nih, guru memberikan asesmen awal ya di depan topik sebelum pembelajaran dimulai, yaitu asesmen diagnostik termasuk ya, Ibu ya, itu untuk memberikan gambaran bagaimana si murid ini siap untuk belajar. Karena kita nggak bisa langsung masuk kelas, lalu langsung topik baru begitu ya. Maka anak-anak itu punya pengetahuan yang berbeda-beda. Kita nggak bisa langsung masuk kelas, buka topik baru, buka bab baru begitu. Nah, itu pasti nanti mereka ada yang tertarik, lalu ada yang enggak tertarik karena memang belum menguasai Bapak Ibu, sehingga mereka ya milih untuk untuk ribut ganggu temennya gitu ya, karena mereka belum sampai di situ pemahamannya. Nah, lalu asesmen ini juga bisa dilakukan Bapak Ibu ya untuk merencanakan pembelajaran, sehingga nanti dengan asesmen kita bisa menentukan bagaimana pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang hendak dicapai ya dengan umpan balik dari asesmen, sehingga kedepannya pembelajaran jadi bisa lebih baik. Nah, dengan asesmen juga guru bisa melibatkan peserta didik, Ibu, melibatkan murid ya. Guru bisa melibatkan murid dengan asesmen yang bersifat holistik. Jadi guru menilai murid, ya, memberikan refleksi, atau murid juga berefleksi kepada gurunya ya, itu bisa juga sehingga lebih lengkap begitu. Lalu asesmen yang ini juga mendorong agar terjadi peningkatan pada kompetensi murid-murid kita. Jadi dengan asesmen kita bisa banyak sekali informasi ya, data yang didapatkan dengan asesmen sehingga bersifat holistik ya, tidak setengah-setengah. Lebih banyak info yang kita dapatkan. Nah, prinsip yang kedua, asesmen dirancang sesuai dengan fungsinya. Asesmen dirancang sesuai dengan fungsinya, sehingga asesmen tersebut memiliki keleluasaan, ya, ada tekniknya, ada waktunya, sehingga lebih efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin kemarin Bapak Ibu sudah mengikuti ya sesi belajar asesmen yang interaktif, menggunakan quizzes, menggunakan Jamboard ya, menggunakan Kahoot. Nah, itu dirancang sesuai dengan fungsinya ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang asesmennya itu di tengah-tengah pembelajaran gitu ya. Mungkin ada yang asesmennya di akhir pembelajaran. Ya, mungkin asesmennya ada yang dilakukan di rumah gitu. Jadi di sekolah itu mereka belajar ataupun mereka berdiskusi, lalu di rumah dilanjutkan dengan asesmennya. Itu disesuaikan aja dengan fungsinya gitu ya. Itu yang prinsip bisa yang kedua Bapak Ibu. Sehingga guru juga bisa mendapatkan informasi untuk pembelajaran atau rencana pembelajaran selanjutnya dari informasi asesmen yang dirancang sesuai dengan fungsinya. Nah, yang ketiga, ini asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar. Nah, ini tentu guru perlu ya menyediakan waktu dan durasi yang cukup agar asesmennya itu menjadi sebuah pembelajaran ya, dan tidak hanya bersifat menguji.
dan tidak hanya bersifat memuji. Bersifat memuji. Jadi asesmen itu bukan untuk memuji, tapi asesmen itu untuk mengetahui tingkat pengembangan pembelajaran yang didapatkan murid, gitu ya. Lalu dibandingkan hasilnya itu dengan tujuan pembelajaran, ya, Ibu ya, sehingga terdapatlah hasilnya itu proporsional dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar murid-murid kita. Nah, yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu, sangat menarik kalimatnya. Laporan kemajuan belajar ya atau raport itu dibuat dengan adanya pencapaian peserta didik, lalu dia bersifat sederhana dan informatif. Nah, jadi kan kalau kita mundur ke belakang lagi Bapak Ibu ya, mundur ke belakang ketika kita waktu mungkin sekolah, kita itu dapat raport, kadang kita nggak tahu ya apa artinya ini, apa penjelasan ini, apa artinya dapat nilai segini. Kita dulu mungkin hanya tahu dapat nilai merah gitu ya, dapat ikan mas, kalau di Medan dulu ada istilah ikan mas gitu ya, dapat ikan merahnya berapa. Orang tua itu cuma nanya itu ya, orang tua itu nggak nanya kemajuan belajarmu sudah sampai mana nak, atau matematika kamu sudah di mana nih nak sekarang gitu ya. Orang tua, atau matematika sudah kamu gunakan untuk apa nak. Nah, itu mungkin dalam raport kita dulu mungkin nggak sering ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap pembagian raport lewat gitu aja, atau cuma ditanya dapat merahnya berapa, dapat nilai 9-nya berapa, dapat nilai 8-nya berapa, gitu aja ya. Artinya raport itu nggak bermakna gitu Bapak Ibu ya, nggak menyeratkan atau nggak menyampaikan kemajuan belajar gitu. Nah, itu yang saya mungkin alami dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini menjadi sangat menarik Bapak Ibu. Jadi ada pencapaian peserta didiknya dan dibuat sederhana dan informatif. Nah, sehingga ketika dia sederhana dan informatif, ini sederhana nih jadi kerjaan guru ya. Kadang kalau di akhir-akhir semester begini, Bapak Ibu pasti repot ya, apalagi yang wali kelas gitu. Ada muridnya ada 35 atau 30 ya. Maka itu harus dipersiapkan semuanya nilai-nilainya ya. Ini menunggu nilai dari guru A, B, C, D, E begitu ya, masuk ke wali kelas lalu diolah lagi oleh wali kelas. Nah, itu sebenarnya itu adalah cara ya Bapak Ibu ya. Cara bukan tujuan. Nah, seperti administrasi pada guru, nah, RTP dan sebagainya. Nah, maka kita perlu Bapak Ibu sebagai guru untuk membedakan antara cara dengan tujuan kita. Nah, tujuan kita itu tadi adalah menyampaikan laporan belajar ya Bapak Ibu ya pada peserta didik. Nah, maka caranya bagaimana? Maka caranya kita pilih itu yang bersifat sederhana gitu ya. Sehingga kita nggak banyak menghabiskan waktu begitu ya. Sampai mungkin malam jam 12 juga belum selesai gitu ya Bapak Ibu, sehingga sering begadang untuk mengisi raport murid-murid gitu kan. Sehingga ini menjadi catatan penting Bapak Ibu yang poin prinsip yang ini. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, untuk asesmen ini prinsipnya bahwa hasil asesmen digunakan oleh semua pihak sebagai bahan refleksi bersama. Nah, ini yang penting sekali, bahwa tadi saya sebutkan di awal, kalau asesmen ini bisa berguna sebagai sudut pandang guru kepada murid begitu ya. Lalu murid pada dirinya sendiri, lalu orang tua bisa juga mendukung ataupun mengetahui anaknya sudah sampai mana capaian pembelajarannya begitu. Sehingga semuanya saling berefleksi. Jadi menjadi bahan refleksi bersama. Sehingga nggak cuma gurunya aja, atau nggak cuma guru dan orang tuanya, atau murid dengan orang tuanya yang menjadikan refleksi, tapi semua yang berkepentingan dalam proses pembelajaran itu menjadikan raport atau hasil asesmen ini menjadi bahan refleksi bersama. Nah, ini prinsip yang perlu didiskusikan Bapak Ibu di sekolah juga nanti mungkin, atau bersama guru-guru di tempat Bapak Ibu berada gitu ya. Menarik sekali.